pertama yang saya tanyakan itu mengapa Bawaslu ini? Kan karena keterlibatan. Jadi setiap pelaksanaan jika tidak diawasi, kemungkinan ada pelanggaran akan tetap terjadi. Jadi ini kita flashback ya sesuai dengan sejarahnya Bawaslu. Kenapa Bawaslu diadakan? Ya, karena pada tahun 1982. Jadi pemilihan tetap yang saat itu terjadi manipulasi suara, kemudian pelanggaran kian bertebaran, sehingga urgensi terbentuknya suatu panitia pelaksanaan pemilu yang dulu disebutkan Panwaslah Pemilu itu dihadirkan. Jadi untuk mengimbangi tugas dari KPU, kita mengawasi proses dari pemilihan itu sendiri. Jadi ini kan ada di SDM Ya. Di misalnya itu lebih khususnya SDM ini ke arah mana? Ya, jadi SDM ini ketika hal-hal yang berbau dengan sekretariatan, kemudian pengrekrutan panitia pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, kemudian pengawas TPS, maka mereka lah yang bertugas. Jadi selain itu SDM juga menyimpan informasi. Jadi hasil dari pengawasan akan muatannya di SDM. Jadi pertanyaan mungkin untuk mengawali pertanyaan kita pada pagi ini Pak, mendasar saja. Kenapa sih KPU ini pada dasarnya itu perlu dibentuk itu? Untuk melakukan apa dan bagaimana fungsi dan tugas tersebut sendiri Pak? Kalau secara normatif tentu teman-teman ada ya bisa mencari sendiri ya. Kalau normatifnya ini secara normatif pasal ini pasal itu segala macam sejarahnya seperti apa. Yang pasti bahwa izin Pak ya, nanti akan ditambahkan sama Fedi nanti kalau pun ada kekurangan. Yang pasti bahwa dalam konteks ketenagaraan kita, posisi KPU ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Cara suksesi itu sendiri. Nah, dirumuskanlah bahwa mesti ada lembaga yang punya tugas untuk melaksanakan suksesi tersebut. Nah, di aturan itu KPU lah yang dinyatakan bahwa yang punya, bukan KPU saja ya, di aturan itu sebenarnya ya, perlu saya jelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu ini bukan hanya KPU, tapi juga Bawaslu, ada juga DKPP. Hanya saja kita punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Kalau kami di KPU ini pelaksana, nanti Bawaslu yang akan mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yana Mariana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kita ada beberapa pertanyaan Pak. Terus yang akan kami tanyakan, yang pertama, kan kita di sini Pak sering mendengarkan tentang dana aspirasi. Jadi yang ingin kami tanyakan tentang apa sih sebenarnya dana aspirasi itu? Dari mana dana aspirasi itu diambil? Apakah dari APBD atau dari yang lain? Dan untuk apa tujuan dari dana aspirasi itu? Yang kedua, kan DPR ini sering disebut sebagai wakil rakyat Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan kita Pak, bagaimana sih sebenarnya fungsi DPR ini menjalankan tugas sebagai wakil rakyat? Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada perwakilan kelompok 1C ya. Pertanyaan yang pertama
terkait dengan dana aspirasi, apa sih dana aspirasi sebenarnya, kemudian dari mana dana aspirasi tersebut atau sumbernya, dan tujuan adanya dana aspirasi tersebut. Dana aspirasi kalau istilah yang sekarang dikenal dengan dana pokir. Jadi untuk dana aspirasi ini dipakai sebelum tahun berapa lupa saya. Untuk yang sekarang penyebutannya disebut dana pokok pikiran dewan, dana pokir. Jadi melalui instrumen dana pokir atau aspirasi inilah dewan memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Bentuknya ada dua macam, yaitu biasa disebut bantuan sosial dan hibah. Itu bentuknya di dalam APBD. Kemudian dana aspirasi atau pokir ini bersumber dari APBD. Jadi masing-masing DPRD Kota Mataram itu waktu pembahasan RAPBD itu sudah disepakati bersama eksekutif dengan kepala daerah berapa besaran yang diberikan kepada masing-masing anggota dewan untuk dana aspirasi atau pokir ini. Biasanya disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian dan kondisi APBD Kota Mataram sendiri. Mungkin kami di sini hanya memiliki beberapa pertanyaan yang sederhana tentang secara umum lah terkait BPSDM ini. Mungkin nanti yang akan bertanya akan ditanyakan oleh teman-teman saya yang lain. Silakan saja Pak ya. Oke, silakan. Ya, Apa yang perlu kita diskusikan? ada beberapa pertanyaan. Mengapa BKPSDM ini dibentuk atau didirikan? Oke, BKPSDM itu ibaratnya kalau di perusahaan itu namanya HRD, Human Resource Development, ya, atau bagian kepegawaiannya lah ya, yang mengatur semua kepegawaian yang ada di perusahaan itu. Begitu juga dengan pemerintahan daerah itu. Pemerintah daerah Kota Mataram itu kan perlu sebuah lembaga yang mengurus semua pegawainya. Pegawai itu kan ada mulai dari rekrutmen, karir, pengembangan karir, kemudian sampai ke pensiunnya. Itu kan perlu ada yang ngurus itu secara administrasi, memastikan mereka bekerja dengan baik, apakah mereka sudah disiplin atau tidak. Kalau tidak disiplin, apa yang harus dilakukan terhadap pegawai yang tidak disiplin, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu kan perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Nah, inilah kemudian tujuan dibentuknya yang lembaga yang namanya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu sendiri. Silakan, ada lagi yang perlu ditanyakan? Terus ada jadi pertanyaan kedua ini, apa saja tugas dan wewenang BKPSDM? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu dari mulai rekrutmen pegawai dulu ya, pengadaan pegawai itu. Pegawai itu direkrut. Nah, BKPSDM ini yang mengeluarkan pengumuman, yang menyiapkan tes-tesnya kan, tes pegawai itu. Nah, BKPSDM ini punya urusan. Kemudian mereka ada naikkan pangkat untuk pengembangan karirnya, ada yang dinaikkan jadi pejabat ini, pejabat itu. BKPSDM yang ngatur itu.